warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah kalian tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam pembelajaran ekonomi, yaitu membahas mengenai materi kelangkaan. Jadi, sebelum Ibu membahas mengenai materi hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di antara kalian ada yang masih ingat mengenai materi minggu lalu? Saya, Bu. Materi minggu lalu kita membahas tentang kebutuhan. Ya, jadi benar ya, materi minggu lalu kita membahas mengenai kebutuhan. Lantas, siapa yang masih ingat apa itu kebutuhan? Saya, Bu. Ya, silakan Sonia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kemakmurannya. Ya, benar ya. Jadi kebutuhan ialah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kemakmurannya. Jadi, sebelum memulai pelajaran, ada pun tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi penyebab dari kelangkaan. Harap perhatikan Ibu ya, silakan dibuka bukunya halaman 33 tentang materi kelangkaan. Jadi materi pertama kita membahas mengenai pengertian kelangkaan. Nah, siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Ya, silakan Yolanda. Kelangkaan adalah suatu kondisi manusia yang memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya, benar ya Yolanda, jawabannya sudah tepat. Jadi kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi yang terbatas dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Berikutnya kita membahas mengenai penyebab kelangkaan. Siapa yang tahu ada berapa penyebab kelangkaan itu? Ada 6, Bu. Ya, benar ya. Jadi penyebab kelangkaan itu terbagi menjadi 6. Coba Yolanda sebutkan satu persatu. Silakan maju ke depan. Ya, Yolanda sebutkan ya penyebab kelangkaan yang kalian bilang tadi, ada 6 penyebabnya. 1. Perbedaan letak geografis. 2. Pertumbuhan penduduk. 3. Perkembangan teknologi. 4. Kemampuan produksi. 5. Bencana alam. 5. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya, silakan duduk. Terima kasih Yolanda. Jadi penyebab kelangkaan itu memang ada 6. Yang pertama, perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, bencana alam, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya, benar ya. Jadi yang pertama itu perbedaan letak geografis. Nah, Ibu ingin bertanya dulu ya kepada Sonia. Mengapa perbedaan letak geografis di sini dijadikan sebagai penyebab kelangkaan? Nah, coba Sonia jelaskan penyebab kelangkaan menurut perbedaan letak geografis. Karena sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ya, benar ya. Jadi perbedaan letak geografis di sini dijadikan penyebab kelangkaan dikarenakan persebaran sumber daya alam di muka bumi ini tidak tersebar secara merata. Contohnya, ada yang memiliki sumber daya air yang berlimpah, ada juga yang tidak. Ada yang memiliki tanah yang subur, ada juga yang tidak. Terima kasih Sonia. Iya, sama-sama. Selanjutnya penyebab kelangkaan yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, ia menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Penyebab kelangkaan yang ketiga yaitu kemampuan produksi. Kemampuan produksi di sini yaitu kemampuan untuk memproses barang maupun jasa, tetapi memiliki keterbatasan dan hambatan. Siapa yang tahu keterbatasan dan hambatan apa yang menjadi pemicu dalam kemampuan produksi? Saya, Bu. Ya, silakan Sonia.
Misalnya tenaga kerja memerlukan waktu untuk istirahat, terkadang cuti atau sakit. Ya benar ya, mantap, jawabannya bagus. Jadi misalnya itu tenaga kerja yang memerlukan waktu untuk istirahat, untuk cuti, dan contoh lainnya misal kerja mesin produksi yang daya tahan operasionalnya tidak relatif lama. Selanjutnya perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologinya relatif cepat dibandingkan negara berkembang. Teknologi yang rendah hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknologi yang tinggi. Selanjutnya bencana alam. Bencana alam di sini merupakan kerusakan yang terjadi di luar perkiraan manusia. Untuk mengembalikan sumber daya alam lagi secara normal, itu tentunya memerlukan waktu yang relatif lama dan juga modal yang cukup besar. Coba siapa yang dapat mencontohkan bencana alam seperti apa yang di luar perkiraan manusia? Saya, Bu. Ya, silakan Sonia. 1. Tanah longsor. 2. Tsunami. Saya, Bu. Ya, lanjutkan 3. Yolanda. Banjir. 4. Gunung meletus. Ya benar ya, jadi bencana alam yang di luar perkiraan manusia itu ada tanah longsor, banjir, tsunami, dan juga gunung meletus. Sudah tepat jawaban kalian berdua. Nah, selanjutnya yaitu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, tentu ya eksploitasi di sini pastilah menyebabkan kerusakan. Misalnya penebangan hutan yang tidak dibarengi dengan reboisasi atau penanaman kembali. Contoh itu merupakan perusakan terhadap sumber daya alam. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, apakah di antara kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi? Tidak ada, Bu. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, coba siapa yang dapat menyimpulkan dari materi kelangkaan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Yolanda maju ke depan ya. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Penyebab dari kelangkaan adalah 1. Perbedaan letak geografis, 2. Pertumbuhan penduduk, 3. Perkembangan teknologi, 4. Bencana alam, 5. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan 6. Kemampuan produksi. Ya, sudah tepat ya jawabannya. Nah, Ibu ada sedikit reward untuk kalian. Karena telah menjawab pertanyaan Ibu dan telah berkontribusi dalam pembelajaran Ibu, ini Ibu ada hadiah ya. Mohon diterima. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, Sonia maju ke depan. Karena Sonia juga telah berkontribusi, Ibu ada juga hadiah untuk Sonia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan duduk ya anak-anak. Nah, diharapkan dengan hadiah tersebut kalian lebih dapat belajar dengan giat kembali. Nah, untuk PR di rumah, kerjakan halaman 42 pilihan ganda dan esai halaman 43. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah ekonomi mikro. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.